Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan membawa materi dengan judul Integritas dan Etika IPTEX dalam Radiologi Medis. Sebelum saya melanjutkan materi, perkenalkan, nama saya Christine Meseknavmone dengan NIM 0224070001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IPTEX dan perannya dalam radiologi. Dalam dunia pendidikan dan profesi, istilah IPTEX merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ketiganya adalah fondasi utama dalam perkembangan sektor kesehatan, termasuk bidang radiologi medis. Di radiologi, kita tidak bisa lepas dari IPTEX. Bayangkan proses pemeriksaan seperti röntgen, CT scan, MRI, bahkan fluoroskopi, semuanya hanya bisa dilakukan karena kemajuan ilmu dan teknologi. Ilmu pengetahuan memberi dasar teoritis, teknologi mewujudkan alat dan sistem pemeriksaan. Seni muncul dalam kemampuan teknis dan komunikasi manusiawi kita kepada pasien. Tapi teknologi canggih saja tidak cukup, harus ada etika dan integritas yang menjadi penuntun moral dan tanggung jawab kita. Baik, perkenalkan nama saya Kade Epikastari dengan NIM 0224070002. Saya akan melanjutkan materi mengenai apa itu integritas dalam IPTEX radiologi. Integritas bukan hanya soal kejujuran, tetapi juga keberanian untuk bertindak benar, bahkan saat tidak ada yang melihat. Dalam praktik radiologi, integritas mencakup tidak memanipulasi hasil citra hanya karena diminta oleh pihak tertentu, menolak pemeriksaan yang tidak diperlukan secara medis walaupun menguntungkan secara ekonomi. Yang terakhir adalah tidak membocorkan informasi pasien baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Komalia dengan NIM 0224070003. Saya di sini akan mempresentasikan tentang aspek etika dalam profesi radiografer. Etika profesi adalah landasan moral yang memadu bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap pasien, rekan kerja, dan masyarakat. Dalam konteks radiologi, etika meliputi 1. Kerahasiaan. Informasi medis adalah hak pribadi pasien dan tidak boleh dibagikan tanpa izin. Yang kedua, persetujuan tindakan. Pasien berhak tahu apa yang akan dilakukan, apa risikonya, dan berhak memberi atau menolak izin. Yang ketiga, tidak membahayakan. Semua tindakan harus dirancang agar tidak mencelakai pasien secara fisik maupun psikis. Yang keempat, memberi manfaat. Radiografer harus berperan aktif menjaga kenyamanan dan keselamatan pasien. Yang kelima, keadilan. Memberi pelayanan yang adil dan setara kepada semua pasien tanpa diskriminasi. Etika ini bukan sekadar teori, tapi harus menjadi bagian dari karakter profesional kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yani Lus Restariani dengan NIM 0224070004. Di sini saya akan melanjutkan materi contoh konkret di lapangan. Dalam praktik radiologi medis, integritas dan etika profesi merupakan landasan yang harus dijunjung tinggi. Yang pertama, penerapan prinsip ALRA menuntut kita untuk meminimalkan paparan radiasi kepada pasien sejauh mungkin tanpa mengorbankan kualitas diagnostik. Yang kedua, kita wajib menjaga kerahasiaan data pasien, termasuk tidak menyebarluaskan gambar medis melalui media sosial ataupun plafon internal, kecuali atas dasar kepentingan ilmiah dan dengan izin resmi. Ketiga, kita harus tegas menolak setiap permintaan yang bertentangan dengan prosedur standar, seperti menyensor lesi agar hasil pemeriksaan tampak normal. Dan yang tak kalah penting, kita perlu menghargai seluruh tim kerja, mulai dari dokter, perawat, hingga petugas kebersihan, karena semua memiliki peran dalam keberlangsungan sistem pelayanan kesehatan yang bermutu dan beretika. Sekian.
Perkenalkan, nama saya Brian Jirahia dengan NIM 0224070006. Saat ini saya akan menerangkan materi tentang tantangan di era teknologi modern. Teknologi membuat pekerjaan lebih cepat dan presisi, tapi juga membawa tantangan etika baru. Yang pertama, AI dan otomatisasi. Semakin banyak software diagnosis otomatis, namun kita tetap harus melakukan verifikasi manual dan tidak sepenuhnya bergantung pada mesin. Yang kedua, tekanan institusional. Ada fasilitas yang mengejar target jumlah pasien. Kadang ini menggoda radiografer untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang sebenarnya tidak perlu. Yang ketiga, kurangnya edukasi etika. Banyak tenaga kesehatan muda yang belum dibekali pelatihan etika yang cukup. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Selin Gifty Pelialu dengan NIM 0224070007 akan melanjutkan materi dengan langkah menjaga integritas dan etika. Untuk menjaga standar profesional, perlu pelatihan rutin tentang kode etik dan profesi dan etika klinis. Evaluasi kinerja berdasarkan kualitas, bukan hanya kuantitas. Selanjutnya, penerapan SOP yang adil dan transparan. Lalu, fasilitas pelaporan pelanggaran yang aman bagi karyawan. Etika tidak hanya berlaku saat ujian atau praktik klinik, tetapi harus dibawa sepanjang karir. Saya Ani Afin Alisa Kase dengan NIM 0224070008. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sebelumnya. IPTEK memberikan fondasi bagi kemajuan teknologi dalam radiologi medis. Namun, kemajuan ini hanya akan bermanfaat jika dijalankan dengan etika dan integritas tinggi. Etika membantu kita membedakan mana yang benar dan salah dalam tindakan profesional. Sedangkan integritas memastikan kita tetap konsisten pada nilai-nilai itu, bahkan di bawah tekanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Julia Rasmiati dengan NIM 0224070009. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dari materi. Sebagai tenaga radiologi, kita tidak hanya bertanggung jawab atas penggunaan alat, tetapi juga atas keselamatan, hak, dan martabat pasien. Karena itu, penting bagi kita untuk menjadi tenaga kesehatan yang berilmu dan terampil, menjunjung etika profesi, memiliki integritas yang kokoh. Dengan begitu, IPTEX tidak hanya menjadi alat bantu, tapi juga jalan menuju pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maitrisyana dengan NIM 0224070010. Mewakili kelompok kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua hadirin. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penyampaian dari kami. Terima kasih.